Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna khayardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa mampu untuk kemudian menghirup udara segar. Sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa mampu menjalankan aktivitas sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang yang kemudian mengatakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, sang perombak peradaban manusia yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang. Seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk kemudian bagaimana menjadi seorang manusia, untuk kemudian bagaimana memposisikan diri sebagai seorang khalifah dan juga seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa entrepreneur ala Rasulullah SAW. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama Syahrul Irwan, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan NIM 105271 101419. Baik, dalam mata kuliah kewirausahaan ini semester 7, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa entrepreneur ala Rasulullah SAW. Sebab kita bersama bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita semua, sehingga miris rasanya anak muda muslim, anak muda Islam ketika tidak mampu untuk kemudian memposisikan Muhammad SAW kepada taraf sebagai seorang teladan, sebagai contoh untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin bangsa dan sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Manusia mesti tampil dengan sumber daya yang berkualitas, di samping memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Salah satunya tentu dibangun melalui karakter entrepreneurship. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship sangat penting dilakukan sejak dini. Namun terdapat beberapa kendala yang kemudian ketika orang ingin mencoba itu menjadi salah satu tolak ukur, sehingga mereka kemudian tidak mampu untuk melangkah. Salah satu faktor yang kemudian beberapa faktor yang kemudian bisa kita munculkan di sini. Pertama, takut untuk mencoba, keterbatasan modal, inovasi dan juga niat, sehingga hal ini yang membuat mereka atau kita sebagai mahasiswa yang kemudian ingin mencoba dalam dunia entrepreneurship itu kaku dalam melangkah, bahkan tidak ada yang kemudian berusaha ingin mencoba. Keempat faktor tersebut sebenarnya bisa diatasi jika seseorang memiliki pemikiran inovasi dan kreatif. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah wirausaha atau bahkan diri kita sendiri di Indonesia dengan mendorong orang-orang di sekitar kita, khususnya mahasiswa, untuk kemudian berwirausaha. Dalam usaha yang tergolong mudah, manusia dapat melakukan kegiatan wirausaha seperti sebagaimana Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah seorang wirausahaan yang sukses dan entrepreneurship sejati. Dan beliau telah ada dalam berdagang dan menjadi contoh para sahabat, sehingga para sahabat pun mampu menjadi Rasulullah itu sebagai patokan dalam berdagang. Rasulullah, ketika kita menengok sejarah, Muhammad SAW mendapat jiwa entrepreneur itu sejak beliau berusia 12 tahun ketika pamannya Abu Thalib mengajaknya melakukan perjalanan bisnis ke Syam, yang kemudian saat ini kita kenal dengan negara Syria, Yordan dan juga Lebanon. Sebagai seorang anak yatim, kita lihat bahwa Rasulullah pada saat beliau dilahirkan, orang tuanya telah wafat, ayahnya telah wafat, dan ketika berada di usia 6-7 tahun itu ibunya kemudian wafat, sehingga beliau menjadi anak yatim pada saat itu. Tapi ketika beliau tumbuh besar bersama pamannya, beliau ditempa untuk menjadi seorang wirausahaan yang mandiri. Singkat cerita, ketika kita melihat kesuksesan Rasulullah, meski ketika beliau berusia 17 tahun
dan diserahi wewenang untuk mengurus seluruh bisnis pamannya. Namun pada usia 20 tahun sampai pada usia 20 tahun beliau menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang entrepreneurship yang kemudian bisa dikatakan hampir mencapai tahap sukses, yang kemudian bersaing dengan orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Salah satu tokoh yang kemudian menjadi pesaing Rasulullah SAW untuk berdagang kita kenal dengan Khadijah, yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Hal ini kemudian dipahamkan kepada anak muda kita, khususnya mahasiswa, untuk menjadi mahasiswa yang mandiri, untuk menjadi mahasiswa yang melahirkan jiwa kewirausahaan. Sehingga ketika kita melihat bersama, Islam saat ini mengalami kemunduran bukan karena kekurangan ilmu agama, akan tetapi orang-orang yang kemudian berada pada sisi entrepreneurship itu menjadi sangat kurang. Karena kita melihat bersama, Rasulullah itu tidak mengajarkan hanya bagaimana kita sholat, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berbuat baik kepada orang. Tidak sampai di situ saja, kan, tetapi bagaimana seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia ini itu mesti kita contohi dari Rasulullah SAW. Dalam ayat dikatakan bahwa ketika kita telah sholat, ketika kita melakukan ibadah, maka kita bertebaranlah untuk kemudian mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira ini merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk sebagai manusia menyempurnakan asas kemanusiaan, untuk tidak hanya fokus kepada hal-hal ibadah am, kan, tetapi keluar untuk kemudian mencari nafkah, mencari rezeki yang telah Allah tetapkan, sehingga dari sini kita bisa mengambil. Di lain sisi, sebagai umat Islam kita mampu untuk kemudian menambah power, menambah SDM umat Islam akan tidak terjadi kemunduran, sehingga mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat, apapun yang kemudian dijalani tentunya pasti ada hikmah di dalamnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kita ada karena ada yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.